Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Hey, what's up everybody? Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini, semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Bang, apakah kami ini yang telah sampai dan lulus PMK, apakah bisa dipastikan bisa mengikuti pendidikan? Kan tinggal pantohir dan kuota banyak. Secara logika seharusnya bisa lulus semua. Iya, secara logika seperti itu. Karena yang telah sampai di pantohir adalah orang-orang yang secara administrasi dan nilai sudah memungkinkan untuk mengikuti pendidikan. Hanya saja apakah kalian terpilih atau tidak. Sudah itu, ada istilah lulus terpilih dan lulus tidak terpilih. Tapi bagaimana dengan kemungkinan terburuk yang ada? Nah, kita harus tetap berdoa supaya kemungkinan buruk itu tidak terjadi terhadap kita. Apalagi kalian-kalian ini yang telah mensubscribe channel saya tidak ingin mendengar atau membaca komen kalian di video saya selanjutnya bahwa kalian tergelincir di pantohir atau di saat kuota pembagian kuota. Cukup saya yang merasakan bagaimana rasanya itu jatuh di pantohir 17 tahun lalu. Dan terakhir kemarin di SIP, tapi di SIP kemarin nggak terlalu berasa ya. Hanya di seleksi bintar 17 tahun lalu itu yang sangat-sangat terasa. Ya, jadi kalian yang sudah mensubscribe channel saya ini, ya saya doakan jangan sampai mengalaminya. Dari tadi saya menyebutkan kemungkinan terburuk, tapi nggak tahu apa itu ya. Nah, saya sebutkan beberapa kemungkinan terburuknya. Pertama, kita semua sudah tahu jika penerimaan kali ini pendidikan dibagi 2 gelombang. Secara logika kita, otomatis kuota didik lebih banyak. Secara logika juga kuota pendidikan bisa dikatakan dikali 2 dari kuota awal yang didapat ketika kalian mendaftar. Itu secara logika. Begitu juga dengan yang kalian lihat di surat yang kalian lihat di grup-grup CASIS yang kalian ikuti. Mungkin kalian sudah tahu berapa jumlah yang disediakan untuk gelombang 2 2022. Tapi bagaimanakah dengan kuota gelombang 1 2023? Apakah sudah mencukupi dengan jumlah CASIS yang bertahan sampai sekarang? Apakah kuota yang ditambahkan sesuai dengan yang kalian harapkan? Panitia daerah pasti akan sekuat-kuatnya mempertahankan kalian. Karena bagi mereka semakin tinggi mereka berhasil memberangkatkan kalian ke lembaga pendidikan merupakan prestasi sendiri bagi mereka. Jadi jangan berpikir mereka cuek terhadap kalian di saat akhir ya. Di belakang layar yang kalian tidak tahu mereka sedang mengusahakan agar kuota didik lebih besar di polda kalian dibanding tahun lalu. Karena sejatinya panitia daerah belum mengetahui secara pasti berapa kuota didik yang akan mereka terima. Mereka tetap akan menunggu keputusan dari Mabes Polri, entah itu dari Lemdiklatpol atau dari SSD Mabes Polri ya. Nah, sejatinya CASIS yang telah sampai di pantohir ini adalah orang yang secara administrasi dan nilai sudah memungkinkan untuk mengikuti pendidikan. Hanya saja apakah kalian terpilih atau tidak. Tapi kita tetap harus banyak berdoa supaya kalian tidak termasuk dari orang-orang yang tidak terpilih ya. Jadi semua kalian yang telah mensubscribe channel saya ini termasuk dari kuota yang diberangkatkan ke lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, hal yang harus kalian jaga adalah adanya kuota pelimpahan dari seleksi Akpol. Mereka yang gugur di pantohir pusat akan diberikan pilihan apakah mau mengambil bintara apa tidak. Tergantung pilihan mereka sih. Kalau mereka mau mengambil pilihan bintara ya maka akan ada kuota yang akan berkurang ya. Maksudnya orang yang di ranking terakhir itu akan tergeser. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi posisi kalian terutama yang berada di ranking bawah. Yang ketiga, walaupun PMK telah selesai dilaksanakan dan kalian lulus, tapi penilaian terus berlanjut, yaitu mengenai media-media sosial yang kalian miliki. Jika didapati ada sesuatu yang bertentangan dengan ideologi bangsa ataupun melanggar norma hukum dan kesopanan, tidak menutup kemungkinan kalian akan didiskualifikasi, baik sesudah ataupun sebelum pantohir. Yang keempat, jika kalian pernah bermasalah dengan siapapun dan masalah itu kalian sebagai tersangkanya namun tidak dibawa ke jalur hukum, hanya diselesaikan secara musyawarah, maka kalian wajib waspada jika pihak lawan itu mempermasalahkan kejadian tersebut. Jadi kalian harus tetap menjaga adab kalian ya. Bila perlu kalian perbaiki-baikilah mereka. Bisa saja karena kamu sudah jarang bersilaturahim dan memperlihatkan sifat jumawa yang membuat pihak korban tersinggung dan mempermasalahkan kejadian sebelum kalian lulus seleksi, maka kelarlah asa kalian untuk ikut
pendidikan. Jadi silakan jaga adab dan pergaulan kalian. Atau jika kalian tidak mempunyai masalah apapun, jangan dulu keluyuran ya. Hindari masalah yang akan timbul sebelum kalian mengikuti pendidikan. Yang terakhir yang harus kalian waspadai adalah kondisi fisik dan psikis kalian sebelum dan sesudah pantohir. Jika fisik kalian kurang ataupun psikis kalian kurang karena cacat atau diakibatkan oleh insiden-insiden tertentu, kalian bisa saja didiskualifikasi. Saya contohkan nih, jika kalian mengalami kecacatan fisik akibat benturan atau kecelakaan dalam berkendara dan lain-lain, kalian akan ditinjau kembali apakah layak atau tidak untuk mengikuti pendidikan. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Saya bukannya menakut-nakuti kalian atau membuat mental kalian down, tapi ini adalah pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu sebelum kalian di saat mengikuti seleksi Polri ya. Jadi kalian bisa kalian ambil pelajaran atau bisa kalian ambil langkah antisipasinya dari hal-hal yang saya sebutkan di atas. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan buat kalian yang telah subscribe channel saya, semoga bisa bergabung bersama kami, dan juga tentunya saya berdoa semoga kalian semua sehat walafiat sampai di pendidikan nanti. Sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.